Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Bu Guru akan memberikan materi kepada kalian lagi dalam mata pelajaran matematika. Ya, sebelum-sebelumnya sudah Bu Guru berikan materi pembelajaran atau video pembelajaran YouTube. Jadi itu bisa dibuka-buka lagi video pembelajarannya agar kalian masih ingat materi-materi apa saja yang Bu Guru jelaskan dan lebih paham lagi, ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini Bu Guru akan mengingatkan materi apa saja yang telah pernah Bu Guru bahas ke kalian. Yang pertama ada arti pecahan. Arti pecahan ini sudah kalian pelajari di kelas 3 ya. Jadi Bu Guru hanya mengulang kembali di kelas 4 ini. Kemudian materi awal di kelas 4 ini adalah pecahan senilai. Jadi dalam pembahasan pecahan senilai kemarin kita bahas ada dua cara mengalihkan dan cara membagi. Bagaimana tujuannya? Silakan simak di video sebelumnya. Kemudian untuk menyederhanakan pecahan, baru minggu lalu ya kita bahas ya, menyederhanakan pecahan ini, itu mencari pecahan senilai yang paling sederhana sehingga si pembilang dan penyebut tidak dapat dibagi lagi, gitu ya. Nah, dalam menyederhanakan pecahan, kemarin Bu Guru kasih tips and triknya itu pakai sengkedan. Jadi kita kalikan yang dilingkari. Nah, jangan dilupakan cara sengkedan itu. Kenapa? Karena dalam pembelajaran hari ini, di materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan, kita gunakan cara sengkedan itu. Ya. Jadi kita lanjut materi hari ini, itu dengan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, sebelum itu, ketiga materi ini tolong dipahami dengan baik. Dan pertemuan minggu depan, Bu Guru nggak akan memberikan materi lanjutan lagi, tetapi Bu Guru akan membahas materi mana yang belum kalian pahami. Jadi tolong kalian tulis di kolom komentar, materi apa sih yang belum kalian pahami, gitu ya. Dari komentar kalian itu, Bu Guru nanti akan membuatkan video pembelajaran untuk menjelaskan kembali materi yang belum anak-anak pahami. Jadi dimanfaatkan kolom komentarnya untuk memberitahu Bu Guru materi apa yang belum kalian pahami dan ingin Bu Guru jelaskan ulang. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu yang pertama kita akan bahas membandingkan pecahan. Apa itu membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan itu adalah menentukan hubungan lebih dari, kurang dari, dan sama dengan antara kedua pecahan. Jadi berarti ada dua pecahan, kita tentukan yang mana yang lebih besar atau lebih kecil dan atau kedua pecahan ini sama gitu ya. Gimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Kalau kalian melihat soal dan itu penyebutnya sama, maka cara yang harus kalian lakukan adalah memperhatikan si pembilang. Setelah memperhatikan pembilang, kalian makan pembilang yang lebih besar ya. Makan pembilang yang lebih besar. Jadi kata kuncinya adalah makan pembilang yang lebih besar. Oke. Nah, misalkan kita punya contoh soal 3/5 dan 7/5. Ini sama ya, penyebutnya sama. Berarti kita memperhatikan si pembilang. Yang mana yang lebih besar, 3 atau 7? 7 berarti mulutnya arahin ke 7. Tanda yang terbuka ini arahin ke 7. Ini artinya mulut ya yang ini. Nah, ininya. Ya, kalau yang lebih besar itu yang dimakan gitu. Terus cara kedua itu jika pembilang sama. Gimana jika pembilangnya sama? Perhatikan penyebutnya ya. Makan penyebut yang lebih kecil ya. Jika pembilangnya sama, ini kan pembilangnya sama nih. Makan penyebut yang lebih kecil. Makan penyebutnya yang lebih kecil ya. Yang mana lebih kecil 4 atau 9? 4, berarti tandanya kayak gitu. Jadi kita makan yang 4-nya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, jika tidak ada yang sama gimana Bu Guru? Nah, caranya adalah kita menyamakan si pembilang dan si penyebutnya dengan cara saling mengalihkan sesama penyebut. Kemudian kita makan pembilang yang lebih besar. Nah, ini kan nggak ada yang sama. Kita perhatikan penyebutnya. Ya. Ini penyebutnya 3 kan, yang ini penyebutnya 2, berarti yang penyebutnya 2 dikalikan 3, yang penyebutnya 3 dikalikan 2 gitu, jadi kali silang. Jadi 4 kali 3 per 2 kali 3 dengan 5 kali 2 per 3 kali 2. Jadi hasilnya adalah 4 kali 3, 12 per 6. 5 kali 2, 10 per 6 ya.
Jadi, setelah penyebutnya sama, ini kan penyebutnya sama, berarti kita pakai cara yang pertama. Memakan pembilang yang lebih besar. Yang mana lebih besar, 12 atau 10? 12. Jadi kita makan 12-nya gitu ya. Jadi cara bacanya 12 per 6 lebih dari 10 per 6. Paham dulu 3 caranya? Jadi cara penyebutnya sama, cara pembilangnya sama, dan tidak ada yang sama. Untuk tidak ada yang sama, kita kalikan sesama penyebutnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke mengurutkan pecahan. Apa itu mengurutkan pecahan? Mengurutkan suatu pecahan dari yang terbesar atau yang terkecil antara beberapa pecahan. Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya ya. Nah, dalam cara menyamakan penyebut ini, kalau kayak tadi kita membandingkan pecahan kan hanya ada 2. Jadi kita bandingkan keduanya saja. Kalau misalkan mengurutkan pecahan, nggak hanya 2 pecahan aja yang kita urutkan, tapi bisa saja 3, bisa saja 5, ya. Kayak soal yang ini, seperti soal yang ini, ada 3 kan? Nah, kalau kita kalikan sesama penyebutnya, berarti kan kita mengalihkan 2 penyebut lagi, gitu ya. Nah, kalau misalkan 5 pecahannya, berarti kita kalikan 4 penyebut lagi. Sangat besar angka yang akan kita dapatkan. Nah, untuk mempermudahnya, Bu Guru akan kasih tips and tricksnya untuk menyamakan penyebut dari beberapa pecahan. Ya, gimana caranya? Kita simak video ini. Nah, itu ada soalnya 4 per 6, 5 per 3, dan 3 per 12. Kita tulis penyebutnya dulu. Ada 6, kemudian penyebutnya ada 3, dan ada 12. Kita sekarang pakai cara sengkedan ya. Karena 3 ada penyebut berarti lubangnya ada 3. Kita tulis semua penyebutnya. Ada 6, 3, dan 12. Kita lakukan pembagian mulai dari 2 ya, angka 2 dulu. Nah, 2, pembaginya 2. 6 dibagi 2 berapa? Bisa nggak? Bisa ya, hasilnya adalah 3. 3 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, maka tulis tetap dirinya sendiri. Kemudian 12 bagi 2 berapa? 6 ya. Lanjut lagi, 2 lagi dicoba. Nah, coba 2 lagi. 3 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, tulis tetap dirinya sendiri. 3 bagi 2 ya, kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang 3 dan 3 berarti kan dibagi 3. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, dan 3 bagi 3 1. Jadi kalau ketiganya berubah maka kita lingkari, oke? Nah, stop dulu sebentar. Dalam video kemarin kita kan buat cara sengkedan, tetapi yang kita kalikan hanyalah yang bagian dilingkari saja. Tetapi pada cara ini, yang kita kalikan adalah semua pembaginya. Entah itu yang dilingkari ataupun yang tidak, semuanya dikalikan. Kita lanjutin, itu namanya KPK ya. Kita kalikan semua yang ada di samping. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Berapa hasilnya? 12. Nah, apa arti 12 ini? Jadi, buat penyebut menjadi 12 gitu ya. Nah, maksudnya apa? Di sini kan ada 3 penyebut, ada 6, ada 3, dan ada 12. Karena di sini hasilnya tadi membuat penyebut menjadi 12 atau hasil KPK-nya adalah 12, maka penyebut-penyebut pada pecahan ini yang belum 12 kita harus ubah menjadi 12. Caranya gimana? Dikalikan atau dibagi ya. Nah, 6 untuk jadi 12 kan membesar, berarti 6 kan dikali. 6 kali berapa? Nah, buat penyebutnya menjadi 12. Hanya yang dibuat menjadi 12 itu yang belum 12 ya. Kalau yang udah 12 gimana? Didiemin aja. Nah, 4 per 6 biar jadi 12 kan kita amati penyebutnya. Selalu amati penyebut.
Karena kan tujuannya kita menyamakan penyebut. Jadi kita amati penyebutnya. 6 untuk jadi 12 dikali berapa? Kali 2 kan? Jadi 6 kali 2, 12. Karena penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 4 per 6 senilai dengan 8 per 12. 4 per 6 udah jadi 12 penyebutnya. 3 per 12 juga udah jadi 12. 5 per 3 belum jadi 12. Penyebutnya masih 3, maka kita harus buat penyebutnya biar jadi 12. Kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Kali 4 ya, karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Jadi hasilnya 20 per 12 ya. Nah sekarang semuanya udah 12 ya, ini udah 12, ini udah 12, ini udah 12 gitu ya. Nah, sekarang yang mana karena disuruh mengurutkan dari terbesar ke terkecil, maka kita lihat penyebutnya. Mana penyebut yang paling besar? 20 kan? Berarti ini paling besar pecahannya 5 per 3. Terus yang kedua 8 per 12. Berarti ini 4 per 6. Lanjutnya adalah 3 per 12. Jadi urutannya adalah 5 per 3, 4 per 6, 3 per 12. Jadi caranya adalah, kalau Bu Guru urutkan, ingat dicatat ya. Yang pertama, kalian cari dulu penyebutnya dengan cara sengkedan ini, kalikan semua pembilangnya. Setelah dapat pembilangnya, maka ubah semua penyebutnya menjadi si pembilang itu. Atau yang kita dapat di sengkedan maksudnya. Kalau yang belum angkanya seperti yang kita dapat di sengkedan, kayak ini 12, ubah jadi 12 semuanya. Setelah udah sama semua penyebutnya, kita lihat si pembilangnya. Perhatikan soalnya, kalau dari terbesar berarti pembilang yang paling besar, kalau dari yang terkecil berarti pembilang yang paling kecil yang kalian lihat. Gampang ya? Jadi tipsnya sebenarnya mencari sengkedannya, kemudian mengalihkan si penyebut biar jadi sesuai yang diminta si sengkedan. Kayak gitu. Paham? Jadi kalau belum paham, diulang-ulang lagi videonya. Selamat mengerjakan tugas. Dan ingat komentar di kolom komentar bagian video mana, materi mana yang belum kalian pahami. Nanti Bu Guru akan buatkan video membuat video ulang berkaitan dengan materi yang belum kalian pahami. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.